Oke semuanya, selamat datang di kelas, programming bersama ITB kembali. Jadi hari ini, mata kuliah pertama adalah mobile programming, jadi dengan saya Putu Gede Abdisdemika. Jadi saya biasa dipanggil Pak Abdi. Ya, oke kita akan ngoding sedikit, tapi sebelumnya kita overview dulu, mengenai apa yang akan kita bahas, kurang lebih, selama 20 menit sampai 30 menit ke depan. Oke, kita lanjut ke overview. Oke, saya ada pin di sini. Jadi mata kuliah ini, saya hidupkan pen dulu. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar atau overview singkat tentang mata kuliah mobile programming, ya. Mata kuliah ini namanya mobile programming. Oke, jadi bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Java atau Jawa. Jadi ini bahasa, asalnya dari teh Jawa. Jadi ini, bahasa pemrogramannya katanya dari dia, melihat, sebuah minum teh Jawa, jadi dia namanya Java. Oke, kita lanjutkan. Jadi, mobile programming sendiri, itu kita akan menggunakan Android. Jadi kita pemrogramannya menggunakan Android. Android itu apa? Ya, jadi dia adalah sebuah sistem operasi. Ya, dia adalah sebuah sistem operasi. Jadi yang dikeluarkan oleh Google. Jadi dia, sistem operasi ini pertama kali dikenalkan oleh Google. Jadi dia ini dikenalkan oleh Google yang dibuat khusus untuk smartphone atau handphone ya. Jadi dia dipakainya untuk handphone. Sekarang tuh makin banyak Android ini diciptakan, atau handphone-handphone banyak bertebaran di sana ya. Dulu kalau kita kenal yang namanya Nokia, terus kemudian ada Motorola. Nah, terus kemudian, ada Sony kalau dulu. Ya, ada Sony. Sekarang itu dengan adanya Android ini, jadi semua produsen handphone tuh mulai berkembang. Ya, ada Vivo, terus kemudian ada OVO, terus kemudian ada yang paling terkenal mungkin, Samsung yang banyak penggunanya. Ya, jadi itu yang biasanya eee, berkembang pesat perkembangan handphone itu karena sistem operasinya itu dia open source. Jadi dia kurang lebih memiliki, 2 sampai 3 miliar, aktif ya, jadi user aktif. Jadi kalian yang pengguna Android itu sekarang lebih banyak, handphone-nya atau, penggunanya menggunakan sistem operasi Android. Walaupun di luar sana masih ada yang pakai iOS ataupun pakai, Windows Phone mungkin ada yang pakai Windows Phone, ya. Cuma, perkembangannya lebih banyak, berkembangnya itu di Android itu sendiri. So, kita sudah kenal dengan sistem operasinya. Terus kemudian pertanyaannya adalah, kenapa kita harus belajar Android? Nah, jadi kenapa kita harus mengenal yang namanya Android, ya. Jadi, sendiri ini dia, kalau kalian tahu dia punya, store-nya atau punya, tempat, kita download aplikasi dengan mudah, tempat kita mencari aplikasi. Dia bersifat, free ya, jadi kita bisa upload ke sana, cuman lebih dahulu kita daftar dulu di
Play Store-nya mereka. Jadi kita bisa mengupload, kita buat aplikasi, kita upload di store-nya mereka, terus kemudian rekan-rekan yang lain kita bisa download. Jadi, sistem operasi itu dia, kalau dikatakan, eee, nyaman atau dia, berpihak kepada developer. Jadi orang-orang itu atau Android sendiri menyediakan, bahwa Android saya ini bisa perluas lagi atau oprek sendiri atau dimodif sendiri. Nah, jadi dia sangat terbuka dengan developer, ya. Jadi, banyak hal yang dia bisa gunakan. Bahkan, sekarang juga dia bisa ada sensor-sensor yang ada di handphone. Misalkan ada sensor, giroskop ataupun sensor akselerometer. Jadi itu bisa juga diambil. Atau kalian mau, mengakses kamera dari, Android kalian. Jadi tinggal di, programming, tinggal diaksesnya ke kamera atau ke sensor-sensor yang lain, gitu. Nah, karena dia berkembang seperti ini dengan ramah dengan developer, nah membuat Android ini makin berkembang. Bahkan di tahun, 2014, 2015, jadi dia itu menjadi sistem operasi yang terlaris. Jadi banyak sekali yang, menggunakan, sistem operasi Android itu sendiri. Oke, ya jadi itu, bahkan pengguna aktifnya sampai sekarang itu sudah hampir, 4 juta atau sekarang sudah ada kurang lebih 8 juta mungkin atau 10 juta aplikasi di store-nya mereka. Nah itu yang membuat, Android itu berkembang. Karena apa? Karena Android itu, ya, dia kalau kalian kenal namanya open source, ya yang seperti saya tadi bilang ya. Jadi dia, eee mereka ini bisa mempersilahkan para para pengembang atau para developer untuk, membuat atau mengembangkan, software-nya mereka atau aplikasi yang mereka inginkan. Jadi, karena lisensi yang open source ini ya, jadi maka mereka akan, sangat mendukung atau, bagaimana mereka mengembangkan produknya mereka dengan, ya seluas-luasnya. Jadi itu yang membuat Android ini berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya. Bahkan dulu Nokia yang sempat merajai, eee, handphone sekarang malah kalah atau kandas dihantam oleh Android. Maka dari itu, perkembangan Android atau sekarang aplikasi Android itu menjadi, sesuatu yang boleh dikatakan enak. Jadi, ini kue besar yang bisa kalian nikmati. Jadi, kalau orang mau buat aplikasi sekarang karena user penggunanya banyak, jadi kalian bisa lebih fokus mengembangkan aplikasi. Jadi, menggunakan Android. Karena basic kalian adalah bahasa pemrogramannya Java. Jadi itu ya, jadi ada, objek, terus kemudian ada kelas, ya itu ada dasar-dasar dari bahasa pemrograman Java ini sendiri. Oke ya. Dan ingat juga bahwa jangan lupa bahwa Android itu punya yang namanya store, ya, atau dia bisa, membuat aplikasi, terus kemudian kita distribusikan ke Google Play. Nah, Google Play. Nah, itu. Jadi kalian, dengan mudah bisa mengupload, dan mereka dikelola oleh Google sendiri. Bahkan, dalam tanda kutip dia, membuat banyak developer senang karena dia bisa menghasilkan uang dari aplikasi yang mereka hasilkan. Oke, nah dari perkembangan di sini ya, jadi dari Android itu sendiri, nah karena pendukungan dari, Android-nya berkembang, maka dibuatkanlah, kit atau, pengembangan atau development kit, dev kit untuk si developer tadi. Nah, kalau kalian tahu, mungkin di Java kalian kenal yang namanya NetBeans, terus kemudian ada ide-ide lainnya. Nah, kalau di Android Studio sendiri ya, di Android sendiri, jadi dia, menggunakan atau, membuat dari developer itu sendiri, mengembangkan atau membuat software yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang disebut dengan Android Studio.
ya. Jadi dengan bahasa pemrograman Java dan yang sekarang malah ada Kotlin lagi ya. Jadi, sekarang itu bahasa resminya mereka itu Kotlin. Jadi, kurang lebih di Google I/O tahun 2017 mereka mengenalkan Kotlin, sebagai tambahan bahasa resminya mereka. Ya jadi di dalam Android Studio ini, jadi ada berbagai macam, sama dengan IDE yang lainnya ya, ada, debugger-nya atau debugger-nya, terus kemudian ada, coding-codingannya, terus kemudian ada library-nya. Jadi banyak hal lah yang bisa kalian pakai atau yang bisa kalian gunakan dengan menggunakan Android Studio ini. Jadi, mereka sudah sangat, familiar atau mereka sudah sangat ramah dengan developer, jadi mereka buatin tuh, ini software untuk mengembangkan aplikasi kita. Walaupun di luar sana ada banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat, aplikasi Android itu sendiri. Nah, kalau kalian tahu, perkembangan itu, sangat, cepat ya, bahkan dulu kalau kalian tahu di tahun 2009 ya, kita pertama kali, ada Cupcake, terus kemudian ada, Donut, terus kemudian kalau kalian tahu pernah dengar tentang, Froyo maupun Gingerbread ya, jadi kalian mungkin pernah menggunakan atau orang tua kalian pernah menggunakan Froyo dan Gingerbread. Jadi dia ini, nama-nama makanan yang, manis ya. Jadi, ada juga yang disebut dengan honeycomb mungkin namanya. Atau bahkan yang kita kenal mungkin, lollipop atau, sandwich mungkin, es krim. Dari sana kalian bisa lihat bahwa, Android itu sendiri dia menginginkan bahwa pemrogram ini karena dia manis ya, ini makanan manis ya. Mungkin filosofinya kalau ngoding Android itu agar, senang, nyaman, happy ya. Jadi mungkin itu filosofinya ya. Jadi kalian diharapkan dengan ngoding Android itu sendiri kalian bisa happy atau bisa mendapatkan kenyamanan di masa pemrograman Android itu sendiri. Ya jadi, bahkan sampai sekarang sendiri ada sampai, sudah Android sekarang berubah ya, jadi Android-nya berubah menjadi, dulu kan kalian kenal, dengan nama-nama makanan. Jadi sejak ada dari Android Oreo, terus kemudian Pie, nah berkembang ke Android 10, Android, 11. Kalau nggak salah ini Android 10 ini 2019, terus yang ini 2020. Ya jadi perkembangannya sudah, eee, baru atau dia mereka mengembangkan, software-nya atau mengembangkan, sebuah, feature-feature atau tambahan-tambahan yang bisa dikategorikan mendukung developer. Misalkan di Android, 10 sendiri ada Smart Reply, kalau Android 11 sendiri ada Chat Bubble. Nah, kalau kalian tahu Chat Bubbles, jadi kalau kalian ada Facebook, tiba-tiba ada orang yang ngechat, tiba-tiba ada pentolan di layar kalian, nah itu mendukung Android 11 gitu. Makanya kalau kalian yang punya HP Proyo gitu, nggak bisa yang chat bubbles-nya gitu. Atau kalian ada, privacy atau screen recorder, nah itu bisa di Android 11. Nah, jadi perkembangan Android itu atau pengembangan handphone itu didukung dari sistem operasinya. Jadi sistem operasinya sudah mendukung atau mensupport sebuah aplikasi. Jadi kalau kalian sendiri mau buat, versi Android versi kalian juga bisa. Jadi misalkan kalian ambil, sistem operasi yang sudah ada, terus kalian modifikasi itu bisa. Misalkan, "Oh saya pingin layarnya atau tampilan di awal tuh bukan logo Samsung," gitu misalkan. Jadi logo aplikasinya atau logo kalian gitu misalkan. Nah, itu bisa, jadi tergantung. Jadi kalian mau buat sistem operasi sendiri di handphone kalian dengan, melakukan sedikit, revisi atau inovasi dari sistem operasi itu bisa, karena dia sifatnya apa, open source. Jadi dia bisa mengizinkan pengembang itu mengembangkan aplikasi yang dia
inginkan atau bahkan mengembangkan sistem operasi yang diinginkan. Makanya kalau kalian beli handphone di OVO, Vivo, padahal dia itu Android 11, cuma dia perbedaannya seringkali di bagian menunya atau di bagian screen recordernya atau bahkan di bagian menu-menu atas atau notifikasinya mungkin. Nah, jadi itu bisa berbeda-beda tergantung dari bagaimana si pengembang atau si pabrikan dari handphone itu mengembangkan sistem operasi. Jadi dia terserah kalian mau. Jadi tampilan di masing-masing handphone baik OVO, Vivo maupun yang lain itu berbeda-beda. Jadi itu prosesnya. Ya, jadi di dalam Android Studio itu sendiri bagaimana dia mengadopsi beberapa feature atau beberapa tambahan baru yang mereka kembangkan. Jadi itu ya. Android Studio sendiri kalian bisa download langsung di apa namanya, di ininya ya, di code-nya atau di webnya. Ya, jadi kalian bisa download langsung di Android Studio. Ya, jadi di sini kalian bisa download pertama kalian download dulu yang JDK-nya ya. Jadi kalian bisa download JDK-nya. Setelah kalian download ini ya, jadi kalau yang terbaru, sorry. Jadi dia ada JDK 16. Nah, jadi kalian bisa menggunakan JDK 11 ataupun yang terupdate. Jadi Java 16 ini adalah the last release. Jadi bisa kalian download yang Java 16 bisa. Tergantung dari keinginan kalian mengembangkan di bagian mana. Jadi setelah kalian download JDK, kalian download Android Studio-nya ya. Jadi kalian download Android Studio-nya. Jadi sekarang ini ada Android 12. Jadi ada Android 12 yang sudah muncul ya. Jadi ini final rilisnya di Agustus. Jadi final rilisnya. Jadi dia sudah ada beberapa perubahan yang dia lakukan di Android 11 ini, Android 12 ini, sorry. Jadi kalian bisa download Android Studio ini. Jadi kurang lebih lumayan besar. Jadi ada sampai 1 giga, 896 megabyte. Jadi kalian bisa download di sini. Terus kemudian ada minimum di sini ada nggak ya? Minimum specification dari Oke, ini ya sistem requirement. Jadi kalau kalian mau pakai ini ya, ada 4 pilihan, ada Windows, Mac, Linux, Chrome OS. Kalau Windows minimal RAM-nya adalah 4 giga, tapi yang saya sarankan 8 giga ya, karena laptop kalian karena konsumsi RAM dari Windows itu lumayan besar, apalagi Windows 10, maka kalian saya sarankan mendownload atau memiliki RAM di atas 4 giga atau bahkan 8 giga. Itu rekomendasi bahkan dari developer Android Studio sendiri pun merekomendasikan bahwa 8 giga itu sangat baik untuk dunia programmingnya. Terus 2 giga available disk-nya, jadi ruang kosongnya. Terus kemudian ada resolusinya 1280 kali 800. Nah, hampir sama dengan Windows, di Mac juga sama. Jadi kurang lebih dia juga meminta 8 giga. Kalau di Linux, jadi di Linux ini biasanya yang berbeda itu adalah di bagian sistem operasinya yang terbaru. Gitu. Kurang lebih hampir sama. Jadi saran saya sih yang upgrade RAM 8 giga atau bahkan kalian yang punya RAM 4 giga bisa update SSD atau ganti HDD-nya ke SSD. Itu akan lebih memperingan kerja dari Android itu sendiri. Jadi selain itu kalian juga saya minta untuk mengaktifkan internetnya pada saat kita melakukan programming di awal ya. Jadi setelah kalian download Android Studio-nya ya, jadi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada beberapa aplikasi, ini ada beberapa folder di dalam Android-nya atau ini package dari Android Studio-nya. Nanti kita akan coba untuk membuat project baru. Jadi kalau kalian lihat di sini di project barunya,
Jadi di dalam sini biasanya ada project-project yang sudah kita buat, terus kemudian ada beberapa pilihan new project atau kita mau buka project yang lama, terus kemudian kita pakai import juga bisa. Jadi kita bisa create new project, terus misalkan kita kasih, jadi di sini ada banyak pilihan ya. Jadi di sini ada yang basic. Kalau basic activity itu dia sudah ada navigasi, tombol tambah di sini ya. Jadi terus kemudian ada kalau yang button, kalau kalian ada yang terbiasa dengan melihat di WhatsApp atau aplikasi WhatsApp, dia bisa ada 3 di sini. Ada back, ada home, terus kemudian ada tombol yang satu. Nah, biasanya kita berangkat dari yang empty. Nah, terus kemudian kalau yang full screen, dia akan menampilkan layar penuh. Terus juga ada Google Map Activity, kalau kalian mau mengembangkan aplikasi dengan menggunakan Google Map, jadi kita bisa memanggil activity-nya, terus kemudian kita bisa download API dari Google Map itu sendiri. Terus juga kalau kalian mau buat aplikasi tentang login juga sudah ada login activity. Terus kemudian navigation drawer ini yang sangat populer di Android eh, 11 atau 10 kalau nggak salah. Jadi dia banyak sekali yang programmer-programmer di luar sana menggunakan navigation drawer. Oke, kita berangkat dengan oh iya, yang di sini juga ada tab. Jadi ada tabnya ya. Jadi kalau kalian ada di WhatsApp itu ada call, ada message, terus kemudian ada listen. Oke, kita pilih yang empty. Jadi misalkan kita kasih nama aplikasinya latihan sederhana, atau kita berangkat ke activity 1, latihan aplikasi ya. Oke, terlalu besar size-nya. Saya kecilin dulu. Oke, jadi ini tampilan sederhananya ya. Jadi ini masih loading, Gradle-nya masih proses ngedownload ya. Jadi dia proses download dari Gradle-nya. Nah, Gradle-nya sudah selesai download. Jadi dia sudah successful untuk kita bisa coding pertama. Jadi ada beberapa folder yang mungkin di sini ada menu bar ya. Jadi ada file, ada edit, ada view, ada navigasi. Ini semua biasanya digunakan oleh programmer untuk mencari beberapa menu yang dibutuhkan pada saat kita programming nanti. Terus kemudian di sini ada package-nya. Jadi dia tinggal kita lakukan package-nya yang di sini dia sudah langsung membuat package otomatis. Jadi ada example latihan aplikasi. Jadi kalau kalian lihat di project tadi di sini ya. Jadi dia membuat package. Terus kemudian oh ya, di sini language-nya pilih Java ya, karena ada 2 pilihan, Java ataupun Kotlin. Nah, kita akan berangkat ke Android-nya. Nah, jadi kalau kalian mau lihat foldernya disimpan di mana sih? Nah, jadi kita lihat bisa di project file. Nah, jadi ada di file Z latihan aplikasi. Nah, jadi di sini ada apps-nya, terus kemudian ada Java-nya. Nah, jadi ini package-nya ya. Jadi kalau kalian belajar tentang package, di sini ada runutan dari package yang dia buat. Oke. Nah, dari sini ada 2 activity yang default terbuat, ada main activity, terus kemudian ada activity main. Nah, dari main activity itu adalah codingan Java-nya atau .java-nya. Kalau yang activity main dia .xml-nya. Biasanya kita ngedesainnya di .xml-nya. Dan nanti layout yang dijalankan nih, set content view layout .activity main. Berarti pertama kali dijalankan oleh si Android itu sendiri adalah si activity main. Jadi activity main mana? Ini. Activity main.xml. Jadi pertama kali di running main-nya atau fungsi utamanya ini dijalankan, dia akan pertama kali merunning activity main. Nah, isinya apa? Isinya adalah sebuah layar handphone yang isi tulisan Hello World. Jadi gitu. Jadi itu pertama kali si Android Studio itu dijalankan atau di running. Oke, untuk running dari aplikasi sendiri, jadi ada beberapa pilihan ya. Jadi kalian bisa memakai
langsung dari bawaan si Android Studio-nya atau kalian bisa menggunakan emulator. Saya buka emulator dulu. Nah, saya biasanya menggunakan Nox ini untuk saya gunakan untuk running dari proses aplikasi yang saya buat. Misalkan, jadi kalau di Android Studio-nya sendiri, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada yang lagi tersambung atau Samsung SM-G9550, yaitu si Nox itu sendiri. Jadi kalian bisa download Nox itu di situs resminya ya. Jadi Nox. Jadi kalian bisa download emulatornya di sini. Jadi kalian bisa download emulatornya di Nox ini sendiri. Jadi bisa kalian download di sini, kalian gunakan untuk emulator kalian. Oke ya, jadi contohnya kita akan running proses ini. Jadi di sini kita akan running. Ini dia akan memunculkan sebuah tulisan Hello World. Nah, di sini dia akan melakukan Gradle build running atau proses running. Oke, selagi kita menunggu. Kalau ada yang pertama bertanya bisa di kolom komentar nanti. Oke, tidak ada error, dia sudah install ke aplikasinya kita. Jadi dia akan memunculkan sebuah tulisan Hello World. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa aplikasinya sudah muncul. Terus yang kedua, misalkan kita mau buat di sini ada button gitu. Ya, bisa tinggal drag and drop. Jadi tinggal kita mau buat data di sini kita butuhnya button. Jadi tinggal kita pilih, kita mau teks atau mau pakai password juga bisa. Jadi kita tinggal pilih widgetnya misalkan ataupun layoutnya, kita punya layout apa. Jadi dia akan desainnya. Atau kita langsung menggunakan code di sini. Jadi kita akan menggunakan codingnya di sini. Jadi kita bisa coding atau bahkan kita bisa split atau kita bisa melakukan di desainnya. Oke ya, jadi itu materi pertama, bagaimana kita mengenal Android Studio dan bagaimana kenapa alasan kita memilih belajar Android itu sendiri. Karena rata-rata sekarang user atau pengguna kita lebih banyak di Android. Maka kita mengambil kue besarnya kita atau mengambil peluang di sana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video kedua saya. Terima kasih dan selamat belajar.